Halo Moxmani semuanya, nggak hanya datang sebagai flagship dengan ukuran terkompak saat ini, Asus juga menghadirkan nih seri Zenfone 8-nya dengan style mereka yang selama ini yang ikonik banget yang ada di seri Zenfone 6 dan 7 kemarin yang udah lama banget tuh, yaitu mekanisme kamera flip dan ditemani chipset paling terkencang saat ini. Ya sebelum lanjut, apa salahnya yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol merahnya di bawah ya, biar saya tambah semangat lagi, oke? Secara desainnya ini kalau dibilang masih monoton, terutama di bagian belakang yang punya bentuk dan ukuran yang masih sama dengan seri Zenfone 7 yang punya ketebalannya tuh 9,6 mm dan bobotnya 230 gram. Ya kalau dipegang nih HP terasa bobotnya berat banget, sumpah. Untuk desain backdoornya terlihat low profile ya, nggak ada corak atau accent-accent yang mencolok. Pokoknya minimalis banget deh. Finishing dari backdoornya ini dibuat glossy abis yang licin banget di tangan. Tapi nggak usah khawatir karena Asus juga kasih hardcase bawaannya yang punya motif gerigi gini, jadi grip di tangan tuh makin mantap lagi. Bahan yang dipakai masih dari kaca Gorilla Glass 3 dan framenya ini terbuat dari aluminium. Oh ya, bicara soal casingnya, di bagian pojok terdapat sistem lock pada modul kamera flipnya ini. Katanya Asus tuh berguna ketika misalnya HP ini diletakkan di atas sepeda atau sedang di atas motor. Jadi kamera flipnya ini aman dari tempatnya jika terjadi getaran yang kuat banget. Dan gimana kalau nggak dipakein casing? Tenang, sistem dari Zenfone ini akan deteksi kamera flipnya ini kalau dipaksa lipat ke depan bakal menutup sendiri. Jadi aman banget lah. Untuk tata letak tombolnya, di kanan ada tombol power yang punya aksen biru dan tombol volume. SIM tray-nya udah dedicated ya. Dan di bagian bawah ada USB-C, speaker, dan satu buah LED notifikasi yang udah jarang banget di HP-HP sekarang. Dan saking kameranya ini memakan tempat banget, mikrofonnya ini dipindah ke bagian bawah kamera flipnya. Satu bagian yang paling saya suka banget dari ini HP tuh ada di layarnya. Layar dari Zenfone 8 Flip ini tuh luas banget tanpa ada gangguan, ibarat jalan tol yang bebas hambatan lah. Zenfone 8 Flip ini punya layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dari panel Super AMOLED yang udah dilindungi Gorilla Glass 6. Desain dari layarnya ini 100% tanpa poni-ponian yang punya bezel yang tipis banget mulai dari atas hingga ke bawah. Responsif dari layarnya cukup cepat banget. Untuk refresh rate-nya udah 90Hz yang bisa di switch ke 60Hz atau ke mode auto aja. Dan layarnya ini udah ditemani fitur HDR10 Plus serta fingerprint-nya udah dalam layar. Overall layarnya ini cakep abis deh, no comment lah. Dan untuk masalah jeroannya, Asus mengatakan bahwa kamera flip bukan andalan sebenarnya tapi dari segi chipsetnya. Datang dengan Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer dan ditemani GPU Adreno 660 yang powerful banget. Ya overall untuk dipakai gaming berat sekalipun disikat habis tanpa ada kendala. Seperti Genshin Impact di settingan paling tinggi di 60 fps yang masih bisa smooth dan stabil banget. Dan bikin betah lagi main game di HP ini tuh dia punya fitur Game Genie yang dimana lu bisa atur refresh rate-nya, bypass charging, lock brightness, dan masih banyak lah yang mirip-mirip dengan punyanya ROG Phone 5. Tapi sayangnya meskipun chipsetnya ngebut abis, tapi kalau dipakai ngegame yang lama tuh penyakit dari Snapdragon 888 ini muncul, yaitu panas. Meski begitu, Asus juga punya cara lain untuk mengatasi hal ini, yaitu dari sistem yang dijalankan yakni Zen UI 8. Antarmuka dari Asus selama ini emang sangat friendly use sekali. Nah, di Zen UI ini bisa disetting sendiri performa dari HP ini seperti mode high performance hingga ke advance yang disetting secara manual kayak performa CPU, performa GPU, performa RAM, hingga pengaturan thermal atau pendinginnya. Selain itu, HP ini punya kapasitas RAM ada 8GB LPDDR5 dengan internal 256GB UFS 3.1 yang masih bisa ditambah pakai microSD up to 2TB. Untuk kapasitas baterainya ini 5000 mAh yang ditemani fast charging 30 watt. Dan yang unik ada di mode baterai care yang dimana kita bisa mengatur limit dari pengisian daya dari 80 hingga 100%. Ya fitur ini mirip kayak di laptop Asus yang diterapkan di Zenfone 8 Flip ini. Dan untuk fitur-fitur lainnya seperti udah dual speaker atau udah stereo yang ditemani equalizer dari Dirac yang bisa diatur sesuai yang diperlukan. Ya misalnya lagi ngegame tinggal pilih mode game aja agar suara yang dihasilkan tuh lebih real lagi.
Dan yang menjadi perhatian di HP ini tuh ada di kameranya yang bisa bolak-balik alias flip kamera. Ya sama kayak pendahulunya di Zenfone 7 series. Setup kamera di HP ini tuh masih memakai 3 lensa aja serta ada LED flash yang nyelip di bagian tengah. Ukuran lensanya ini ada 64 megapiksel lensa utama dari Sony IMX686 dengan dual pixel autofocus. Selain itu ada lensa 12 megapiksel ultra wide dari Sony IMX363 dan 8 megapiksel lagi lensa telefoto 3 kali optical zoom dari OmniVision. Dan untuk ketiga lensanya ini udah didukung dengan fitur Hyper Steady. Untuk perekamannya ini udah support hingga resolusi 8K, dan untuk kamera flip ini Asus mengklaim bahwa flipnya ini mampu bertahan hingga 300.000 flip atau sekitar 5 tahun tergantung pemakaian. Dan untuk sampel foto dan videonya seperti ini. Kesimpulannya, nih HP punya build quality yang bagus, terus chipset yang bisa diandalkan banget, fitur kamera yang lengkap dan kualitasnya mantap, baterai yang jumbo 5000 mAh yang di era sekarang tuh udah lebih dari cukup lah, serta layar yang aduhai bagusnya. No comment lah soal layarnya ini, dan terutama hadirnya LED notifikasi yang selama ini kita rindukan. Namun ada aspek yang saya rasa nanggung banget di segmen harga 13 jutaan, yaitu kurangnya di pengisian daya yang masih lambat dan kurang cepat. Itu aja sih. Harga yang dibanderol nih HP 13 jutaan ya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini agar gue lebih semangat lagi buat kontennya. Oke, Volken di sini. Ciao.